Oke, makasih Bapak dan Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Kita akan mengangkat tema, apakah baik untuk trading di satu pair? Banyak dari kita tentunya saat ini trading tuh dari dulu sampai sekarang gitu ya. Hanya satu pair itu aja gitu. Apakah apakah ini benar atau salah gitu? Apa sih kehebatannya dan apa sih kelemahannya? Yuk kita coba bahas. Oke, Yes. webinar ini disponsori oleh DDMax. Bapak dan Ibu, tentunya kita harus disclaimer dulu ya, bahwa Imperium Strategi dan Realisasi tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Realisasi yang ada di Telegram, WhatsApp, atau media sosial lainnya, itu penipuan, jadi jangan pernah transfer. Kita sudah tahu bahwa forex adalah instrumen paling berbahaya di muka bumi, sehingga Bapak dan Ibu perlu hati-hati apabila memutuskan untuk masuk ke bisnis ini. Jangan pernah masuk ke bisnis ini apabila Bapak dan Ibu tidak pernah edukasi, tidak pernah belajar. Mengapa? Karena banyak dari kita yang mempunyai uang yang banyak di rekening bank tiba-tiba masuk ke bisnis ini karena pengaruh iming-iming atau apapun itu, tiba-tiba uangnya menjadi hilang. Lebih dari 90% orang yang masuk ke bisnis ini tanpa edukasi, uangnya akan habis. Jadi, yuk Bapak dan Ibu, apabila kita akan masuk ke suatu bisnis, trading tentunya, transaksi, apapun itu, mau gold, mau forex, mau indeks, ada baiknya kita belajar dulu. Joshua, kalau kita ngobrol nih gitu ya, banyak banget dari teman-teman nih, kalau promosiin forex atau gold, itu selalu gunakan kata-kata investasi gitu. Dan Iya. namanya investasi itu Pak Joshua beli tanah didiemin aja gitu ya, 5 tahun dia nanti akan berkembang sendiri. Sedangkan yang namanya trading atau bisnis itu harus diupayakan, harus ada nilai lebihnya, harus ada tenaganya, harus ada effortnya, sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Jadi saya ingin garis bawahi yang namanya trading forex dan gold itu bukan suatu investasi. Nah, yang namanya trading itu sama dengan dagang biasa, dan dagang biasa itu sama dengan bisnis. Tentunya akan melekat yang namanya risiko. Nah, jangan pernah mengatakan resikonya ini bisa dibuat nol, nggak bisa. Yang jelas adalah yang namanya profit di bisnis ini akan berbanding lurus dengan resikonya. Ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita lupa. Kalau kita profitnya banyak, pasti resikonya juga besar kok gitu. Ya, jadi kita menyadari bahwa ini adalah suatu bisnis, suatu perdagangan. Jadi yuk hati-hati dengan kata-kata yang banyak dari konsultan, marketing, mentor mengatakan ini suatu investasi. Enggak, ini bukan investasi. Murni, ini adalah perdagangan dan bisnis. Pak Joshua, kalau Pak Joshua ditawarin trading itu kan biasanya kan ditawarin profitnya dulu ya. Yo, Betul. Pak Jo, pakai metode saya, nanti profitnya 1 bulan adalah 30%, 40%, 50% gitu ya Pak Jo ya. Yes. Pernah nggak ada yang ngomongin resiko? Wah, nggak pernah, Pak. Sama sekali nggak pernah. Jadi yang selalu diomongin itu biasanya adalah profit di depan. Nanti begitu udah join baru diomongin resikonya gitu. Tapi kan itu udah masuk ya. Ini kadang-kadang memang jebakan Iron Man kayaknya. Jadi mau nggak mau Bapak dan Ibu perlu hati-hati bahwa yang namanya trading bukan berbicara masalah berapa besar profitnya, tetapi yang harus Bapak dan Ibu tekankan atau fokuskan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan resikonya. Ya. Jadi bukan bicara masalah risk management, tapi bukan berbicara masalah profitabilitas, tapi kita berbicara masalah risk management. Itu kata Om Adi Murbini sama saya itu katanya gitu.
Nah, kalau kita bicara ya masalah pengendalian risiko dalam trading itu sebenarnya harusnya berlapis gitu loh. Bukannya tiba-tiba ya udah kasih SL aja itu ngendalin risiko, nggak gitu juga, keles gitu ya. Jadi kalau kita trading itu dari awal kita udah berbicara masalah mengendalikan risiko. Mulai dari uangnya, perhitungan uangnya itu harusnya sudah dimulai dihitung risikonya. Apabila kita beli lalu harga tidak sesuai dengan harapan, apakah uang kita cukup? Nah, bagaimana menghitungnya? Bagaimana sampai itu bisa terjadi? Dan berapa sih kalau kita mau trading Euro USD hari ini? Atau berapa sih kalau kita mau trading emas? Nah, itu harus jelas dan harus terkendali resikonya. Dengan kita bisa berhitung, maka kita akan dapat mengendalikan apabila terjadi suatu resiko ke depannya. Begitu juga dengan fundamental. Fundamental ini juga perlu adanya suatu pemilihan dan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Begitu juga dengan teknikal. Teknikal juga resikonya itu harus dihitung kan, ya Pak Jo ya. Betul, betul. Jadi risk and reward-nya juga harus tahu, winning rate-nya juga tahu gitu ya. Kalau kita gunakan stop loss, kenapa di level tersebut? Kalau kita gunakan TP, di mana levelnya? Dan kenapa entry di level tersebut? Itu juga kita harus tahu. Nah, tujuannya kita mengerti alasan itu semuanya, itu hanya untuk mengendalikan resiko apabila terjadi sesuatu, kita nggak panik gitu loh. Kita nggak seperti kehilangan pegangan gitu. Jangan saya entry buy, selesai entry buy, harganya turun, saya panik, terus saya tanya nih ke Pak Joshua. Oh, kata Pak Joshua itu sell gitu. Waduh, kok nge-sell ya? Saya pindah aja, saya telepon yang lain gitu. Sampai ada orang yang ngomong buy gitu. Baru saya berhenti. Itu kan namanya kepingin nyari temen sebenarnya, bukan nyari pemecahan masalah gitu ya. Bapak dan Ibu, ada baiknya sebelum kita entry lebih baik kita, kalau zaman dulu nih, ya, saya sama Pak Joshua tuh lebih baik kita berantem deh Pak sebelum entry daripada ntar habis entry kita berantem gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh entry nggak pernah dipikirin, setelah ketarik baru dipikirin. Serba salah kadang-kadang Pak Jo. Iya, Entry, profit, nggak dibuang biasanya ya kan. Entry, harga tidak sesuai harapan, panik juga gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada enak-enaknya trading kalau kita nggak punya ilmunya dan kita nggak bisa kendalin resikonya. Untuk ya. money management dan technical itu nanti kita di forum yang lain kita akan bahas. Kita akan masuk coba ke fundamental. Bagaimana cara mengendalikan resiko di fundamental. Kan kita sering baca berita nih Pak Joshua ya. Ya kalau baca berita terus banyak gitu ya, kita banyak dibahas di berita tersebut masalah Eropa misalnya. Ya tandanya hari itu kita tradingnya Eropa ya Pak ya, Euro ya Pak. Sebaiknya, Pak. Ya gitu. Jadi kalau misalnya hari ini sedang dibahas di koran itu masalah harga daging yang naik terus menjelang Lebaran, ya kita jualannya daging ya. Kan nggak mungkin kita jualan lato-lato gitu loh. Jadi kadang-kadang ini kita aneh gitu loh. Kita nggak pernah lihat berita, terus tiba-tiba kita kayaknya enak, paling enak tuh udah trading New Zealand USD. Combro, kan nggak ada gitu loh, nggak dibahas hari ini gitu. Nggak ada satupun berita di dunia yang ngebahas masalah New Zealand gitu loh. Dan kita tiba-tiba ambil New Zealand, dan pada saat harga itu nggak bergerak kemana-mana, kita komplain gitu loh. Apa yang sedang menarik, itu yang harus ditradingkan. Apa yang menjadi topik yang sedang trending itu yang jangan lepas dari situ. Tentunya pada saat berita itu ada, itu juga aset yang sedang yang sedang diburu oleh pelaku pasar. Ya. Kebayang nggak Pak Jo? Kalau misalnya sedang musim dingin gitu ya, hujan gitu ya, tiba-tiba kita ngotot jualan es krim gitu kan, itu kan bodoh sih enggak, cuma stupid aja gitu loh. Kita cuma maunya kita sendiri gitu. Ya pasti adalah yang beli es krim gitu. Ya ada, cuman kan antara modal sama penghasilan keuntungan dari pembelian es krim itu kan nggak akan cocok gitu loh.
Lebih baik kalau hujan ya jualan bakso gitu ya, kopi gitu. Itu kan jauh lebih logik kalau menurut saya. Selain itu, fundamental juga berbicara masalah ada suatu negara yang ekonominya kuat dan satu lagi negara yang ekonominya buruk. Jadi kalau kita lihat suatu pair itu kan ada yang lemah, ada yang kuat. Jangan pilih yang dua-duanya kuat, yang dua-duanya lemah gitu loh. Otomatis itu akan stuck nantinya. Tentunya ini adalah salah satu pengendalian risiko. Jadi mulai dari baca berita yang negaranya lagi trending, mata uangnya lagi trending, aset kelas yang lagi trending, itu yang kita pilih. Lalu arahnya kemana? Kita harus cocokkan dengan negara tersebut, ekonominya bagus nggak? Kalau yang satunya bagus, kita cari yang satu lagi yang buruk. Sehingga terjadi suatu fluktuasi harga, selisih harga yang cukup jauh. Dan kalau dagang itu kan kita menginginkan suatu selisih. Kita bisa profit karena ada selisih, betul nggak, Pak? Bisa kebayang nggak kalau misalnya tidak ada selisihnya, Pak? Ya pasti tidak akan terjadi itu, Pak. Gitu. Pasti tidak akan terjadi suatu keuntungan. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengendalikan risiko. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih nggak boleh trading di satu pair? Pak Jo, lihat aja gambar ini gitu. Ya orangnya sih nggak bakal kaya. Dari tahun 1929 sampai hari ini jualannya begitu ya kan begitu ya ceritanya. Banyaklah yang bisa Pak Jo ceritakan setelah melihat gambar ini gitu, nggak perlu saya omongin. Tapi suatu negara yang mempunyai ekonomi buruk, yang satunya baik, pada saat itu dipilih, itu benar. Tapi kita juga harus ingat pada suatu saat ekonomi yang buruk ini, negara ini nggak mau bangkrut. Dia pasti akan membuat suatu kebijakan sehingga ekonominya menjadi baik. Nah, pas dia ketemu baik sama baik, bagus sama bagus, kuat sama kuat, ya sebaiknya kan nggak dipilih dan kita harusnya pindah. Kenapa banyak orang yang tiba-tiba merasa dirinya sudah hebat tahunan gitu di suatu mata uang. Saya udah tahunan nih Pak Joshua. Dari dulu saya pokoknya Euro USD dah gitu ya. Pas gue tanya, masih jadi trader? Masih. Kenapa nggak jadi menteri di Uni Eropa gitu? Kan lo udah tahunan ngerti masalah mata uang euro. Ya lah, pada suatu saat dia akan stuck diem dan kita kalah di situ gitu. Nggak tahu kalah swapnya, nggak tahu kalah komisinya, nggak tahu. Dan itu pasti akan terjadi. Kenapa kita nggak pilih lagi pair yang lain yang mempunyai fluktuasi yang lebih bagus gitu loh. Saya bukan tidak boleh gitu di satu pair saja. Kebanyakan inilah yang didoktrin oleh para marketing baru, konsultan baru, mentor baru kepada membernya atau nasabahnya. Pokoknya trading tuh gold aja gitu loh. Itu sampai busuk-busuk ya. Kalau sekarang sih so-so ya. Trading gold udah paling nyaman sekarang itu trading gold gitu ya. Mau ngapain aja kejemput mulu Pak gitu. Pokoknya trading gold. Tapi pada suatu saat dia akan tiba-tiba berhenti gitu ya. Sentimennya tidak di situ, sentimennya pindah ke forex atau pindah ke indeks saham atau pindah ke obligasi atau kemanapun atau ke Bitcoin gitu. Gold itu pasti tidak akan menarik. Trading untuk di satu pair selamanya saya tidak sarankan. Trading satu pair dalam satu account itu juga saya sarankan justru. Jadi buat pemula biasanya di satu account satu pair. Setelah itu selesai baru ambil pair yang lain, masukkan lagi di account tersebut. Jadi jangan satu account tuh rame gitu. Itu mah nggak bakal menang, Pak. Karena yang satunya lagi profit, yang satunya lagi loss. Kapan withdrawnya keles gitu ya. Ya, jadi akhirnya apa? Kita sakit kepala ngurusin apa tuh equity nggak kemana-mana sih itu aja gitu bertahun-tahun. Oke, nah kalau ditanya risk gunakan metodenya apa? Saya gunakan swing trading kok gitu ya. Lalu kenapa swing trading itu menurut saya bisa ngendalin resikonya. Jadi mulai dari money managementnya, itu saya bisa kendalikan dengan metode swing trading. Dan karena saya udah mengetahui sentimennya mau kemana, swing trading ini jauh lebih nyaman karena dengan kegiatan saya yang banyak banget, saya nggak punya waktu untuk melihat grafik terus-menerus. Dan tentunya fundamental yang saya gunakan seperti yang saya tadi ceritakan dan teknikalnya tentunya yang searah dengan fundamental. Kalau fundamental yang lagi naik ya saya cari supportnya aja.
Saya nggak pernah cari resistennya untuk dijual. Kenapa? Karena itu beresiko dan sulit untuk mengendalikan resikonya.